Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nurrahma Leila S dengan NIM 211170086, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran, dan dosen pengampu yaitu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Di sini saya ingin memaparkan materi teori belajar kognitif sosial. Apa sih yang dimaksud dengan teori belajar kognitif sosial? Pengertian teori belajar kognitif sosial. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap. Teori ini sangat berperan dalam mempelajari efek dari media massa pada khalayak media di level individu. Konsep utama dari teori kognitif sosial adalah pengertian tentang observation learning atau proses belajar dengan mengamati. Konsep-konsep yang telah dikemukakan merupakan proses dasar dari pembelajaran dalam teori kognitif sosial. Pengertian teori kognitif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jean Piaget, teorinya disebut kognitif developmental. Menurut Piaget, pertumbuhan kapasitas mental memberikan kemampuan-kemampuan mental yang sebelumnya tidak ada. Pertumbuhan intelektual adalah tidak kuantitatif, melainkan kualitatif. Daya berpikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia, berbeda pula secara kuantitatif. Menurut Suhaidi, Jean Piaget mengklarifikasikan. Perkembangan kognitif anak dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Tahap ini diidentikan dengan kegiatan motorik dan persepsi yang masih sederhana. Yang kedua, tahap preoperasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Tahap ini diidentikan dengan mulai digunakannya simbol atau bahasa tanda dan telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Yang ketiga, tahap konkret operasional yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Tahap ini dicirikan dengan anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Anak sudah tidak memusatkan diri pada karakteristik perseptual pasif. Yang keempat, tahap formal operasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 11-15 tahun. Yang kedua, Jerome Bruner dengan discovery learning-nya. Bruner menekankan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan. Bruner meyakini bahwa pembelajaran tersebut bisa muncul dalam 3 cara atau bentuk, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang ketiga, teori belajar bermakna Ausubel. Psikologi pendidikan yang ditetapkan oleh Ausubel adalah bekerja untuk mencari hukum belajar yang bermakna. Berikut ini konsep belajar bermakna David Ausubel. Pengertian belajar bermakna menurut Ausubel ada 2 jenis belajar, yaitu yang pertama, belajar bermakna atau meaning learning, dan belajar menghafal rote learning. Yang pertama, belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Yang kedua, belajar menghafal adalah siswa berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau dibaca tanpa makna.
Berdasarkan uraian di atas, maka belajar bermakna menurut Ausubel adalah suatu proses belajar di mana peserta didik dapat menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Agar belajar bermakna diperlukan dua hal, yakni pilihan materi yang bermakna sesuai tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki siswa, dan situasi belajar yang bermakna yang dipengaruhi oleh motivasi. Selanjutnya ada karakteristik teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman ini tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang biasa diamati. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan teori belajar kognitif sosial. Saya akan memaparkan tentang keunggulannya terlebih dahulu. Keunggulan teori belajar kognitif sosial yaitu yang pertama, dengan menerapkan teori ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi yang diberikan, karena pada pembelajaran kognitif salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Yang kedua, metode ini mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatan. Yang ketiga, menurut para ahli, kognitif itu sama artinya dengan kreasi atau pembuatan satu hal baru atau membuat suatu yang baru dari hal yang sudah ada. Maka dari itu, dalam metode belajar kognitif, peserta didik harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal baru yang belum ada atau menginovasi hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, kelemahan teori belajar kognitif sosial. Kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Dalam metode ini, tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya, karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Yang kedua, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Sekian pemaparan materi teori belajar kognitif sosial dari saya. Bila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.